Anda tentu memang lebih fokus kepada Bu PC ya. Iya. Tapi bagaimanapun Anda satu tim juga dengan Arman Hanis Iya, betul. untuk menjadi kuasa hukum dari Pak Ferdy Sambo. Betul. Kalau Pak Ferdy Sambo sejauh ini komunikasi dalam tim kondisinya bagaimana secara mental dalam menghadapi persidangan? Karena ini udah ada babak baru gitu dalam kasus ini. Ya, pada prinsipnya Pak FS maupun Ibu PC dan sama juga seperti kita tim berharap supaya proses persidangan ini segera berjalan. Jadi semua fakta-fakta yang memang sudah ada, yang kita ketahui sampai saat ini bisa kita sajikan di persidangan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Karena sidangnya kan nanti terbuka. Terbuka, betul. Ya. Sejauh ini tim akan berfokus pada apa nanti di persidangan ini? Tentunya seperti yang sudah tim kita juga sampaikan, ada beberapa fase kejadian supaya kita jernih berpikir dan melihat runtutan peristiwanya. Yang pertama itu dari mulai kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 Juli yang di Magelang sampai dengan tanggal 8 pagi. Itu fase pertama yang kejadian penembakan. Iya. Kemudian kita ketahui bersama ada fase kedua yang disebut fase rekayasa atau fase kebohongan lah yang kita sudah ketahui bersama. Dan kemudian fase yang ketiga, ketika rekayasa itu sudah diketahui. Terbongkar dan kemudian ada yang baru. Ya, kita akan fokus ke situ dan supaya berpikirnya jernih, kita harus memisahkan kejadian tersebut. Bahwa apa sebab akibatnya kejadian ini, apa sebab akibatnya, dan yang ketiga ini kan yang di fase ketiga ini kemudian sudah berubah. Semua BAP juga kemudian isinya berubah mengenai peristiwa yang fase pertama. Oke, kalau kita bicara soal sampai terjadi pembunuhan itu, yang selama ini selalu digaungkan adalah soal ada kemarahan yang kemudian menimbulkan terjadilah pembunuhan itu. Bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Kejadian itu memang mengarah pada pelecehan seksual. Bisa dibilang seperti itu. Oke, dan Bu PC konsisten menyebut bahwa terjadi hal itu. Dari pertama BAP sampai dengan BAP yang terakhir itu keterangan klien kami konsisten bahwa ada kejadian di Magelang mulai dari tanggal 4 itu ada beberapa rangkaian peristiwa. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Juli. Oke, berarti termasuk secara detail menjelaskan soal ada pelecehan atau mengarah ke pelecehan itu. Oke, saya sekarang ingin berpindah ke Saguling. Ketika di Saguling, apakah Bu PC mendengar, mengetahui ada rencana, ada perintah dari Pak FS kepada Ricky dan juga Richard Eliezer? Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Oke, ini yang di Saguling ya? Iya. Pada tanggal 8 saat baru nyampe Jakarta ya? Iya. Oke. Ya, kalau bisa kita lihat di rekonstruksi, pada saat Pak FS panggil RR menggunakan HT, kemudian Ibu PC kan masuk kamar, ya, sampai dengan keluar sudah mau langsung isoman ke Duren 3. Oke, sekarang saya pindah lagi ke soal Duren 3-nya. Ketika proses eksekusi itu terjadi, tentu itu tidak berdiri sendiri langsung eksekusi ya, tetapi ada ribut-ribut dan lain sebagainya. Kalau keterangan Bu PC, apa yang terjadi saat itu? Beliau ada di dalam kamar. Kamar itu dekat dengan ruangan eksekusi. Artinya ketika ruangan itu dekat dengan kamarnya, ada keributan di luar terdengar dong sama Bu PC. Keterangan klien kami, dia tidak mendengar jelas gitu, tidak dengar jelas, hanya sayup-sayup ada suara orang tapi tidak tahu apa gitu. Ada kejadian, beliau juga masih di dalam kamar. Setelah ada suara tembakan baru keluar? Tidak keluar. Tidak ada keinginan untuk tahu misalnya apa yang terjadi di luar? Sepertinya mungkin kejadiannya sangat cepat ya. Jadi habis kejadian mungkin selang berapa menit kemudian baru dijemput
oleh Bapak AFS, ya kemudian dibawa keluar dan diperintahkan untuk kembali ke Saguling. Tidak dijelaskan juga apapun di situ saat itu oleh Pak Efes? Tidak. Oke, jadi langsung saja bergeser ke sepertinya rumah bisa, Saguling. ya bisa dilihat pada saat rekonstruksi kan semua live ya. Dari semua bukti yang Anda punya, keterangan-keterangan saksi yang tentu meringankan klien Anda merasa bisa meloloskan Bu PC misalnya dari pasal pembunuhan berencana 340. Itu pasal yang luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau dari fakta-fakta yang kita tahu, dari keterangan juga dari klien kami maupun saksi-saksi lain, ya sampai saat ini kami yakin bahwa beliau tidak terlibat. Tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat pada saat kejadian di Duren 3. Rekan Anda, Febri Diansyah, sempat menyebutkan bahwa soal memaksakan yang tidak bersalah itu juga bukan hal yang benar. Siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Artinya tim kuasa hukum merasa bahwa Bu PC tidak bersalah di sini? Kalau kita bilang tim kuasa hukum merasa Bu PC tidak bersalah, ya seperti yang saya tadi sebutkan, memang fakta-faktanya demikian. Fakta-faktanya tidak ada yang mendukung bahwa beliau ikut terlibat di dalam kasus penembakan tersebut. Artinya pasti kuasa hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggugurkan itu. Pasal 340 itu, benar? Benar. Soal fakta perencanaan itu, kuasa hukum sudah pegang? Kalau fakta-fakta pasti kita sudah mendapatkan yang disebutkan oleh klien kita. Bahwa itu diambil dalam keadaan emosi? Ya memang pada saat itu sangat emosi ya. Oke. Artinya Anda membantah ada perencanaan dalam proses pembunuhan itu? Sampai saat ini memang kita tidak melihat ada itu. Oke. Ketika kemudian disebutkan apa yang terjadi di Saguling, itulah proses perencanaannya? Ya pasti penyidik maupun rekan-rekan kejaksaan pasti juga punya alasan tersendiri dan yang kita belum lihat sampai sekarang karena belum terima berkasnya. Nah itu yang kita tunggu supaya bisa kita pelajari juga. Kalau sejauh ini apa yang kemudian tim sudah siapkan untuk kemudian menghadapi persidangan? Tentu pasti sekali lagi Anda pasti ingin menggugurkan 340 itu. Kalau persiapan khususnya memang tidak ada karena memang ya nanti pasti kalau sudah terima berkas kita akan pelajari bersama. Kalau persiapan yang lain ya sudah mengadakan riset, ya putusan-putusan sejenis. Kemudian kita juga berkonsultasi dengan ahli-ahli, ahli pidana, psikiater. Oke. Berapa banyak saksi meringankan yang sudah disiapkan? Belum tahu. Oke. Pastinya ada, tetapi jumlahnya belum tahu. Untuk Ibu PC, Anda mengharap Bu PC terbebas dari semua tuntutan? Saya mengharapkan putusan yang terbaik untuk beliau, sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Mbak Sarmauli Simangunsong atas waktunya hari ini, pengacara atau kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu.